Hadirin dimohon duduk kembali. 2014 serta pembacaan gugus tugas penanganan pelanggaran isi siaran jurnalistik. Garing Bawaslu garing 5 2014 nomor 16 garing KB garing KPU garing tahun 2014 nomor 05 garing NK penyiaran dan iklan kampanye pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Ketua Komisi Pemilihan Umum, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, dan Ketua Komisi Informasi Pusat menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia, dan Komisi Informasi Pusat tentang pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. 1. Membentuk gugus tugas tentang pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Kedua, ruang lingkup gugus tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum ke-1 meliputi pengawasan, pelaporan, dan penanganan dugaan pelanggaran, penyelesaian sengketa informasi, dan penindakan yang dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga. Ketiga, menunjuk dan menetapkan nama-nama yang berasal dari masing-masing lembaga untuk ditugaskan sebagai anggota gugus tugas. Keempat, menugaskan kepada gugus tugas untuk menyusun prosedur standar operasional pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Kelima, menugaskan kepada gugus tugas untuk melaksanakan prosedur standar operasional pengawasan dan pemantauan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014. Keenam, Sekretariat Gugus Tugas berkedudukan di kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum. 7. Masa kerja gugus tugas berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir paling lama 2 bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 berakhir. 8. Dalam melaksanakan tugasnya, gugus tugas bertanggung jawab kepada pimpinan masing-masing lembaga. 9. Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan bersama ini dibebankan secara personal kepada masing-masing lembaga. 10. Keputusan bersama antara ini menjadi acuan dan berlaku bagi seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten Kota, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kota, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, dan Komisi Informasi Pusat dan Kabupaten Kota. Ke-11, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2014. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum ditandatangani Muhammad. Ketua Komisi Pemilihan Umum ditandatangani Husni Kamil Malik. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia ditandatangani Yuda Riksawan. Ketua Komisi Informasi Pusat ditandatangani Abdul Hamid Ipo Pramono. Dilanjut. Nota kesepahaman antara Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers nomor KPI 203 garing K garing KPI garing HK 03 02 garing 04 garing 2014
kesepahaman antara Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers tentang penanganan pelanggaran isi siaran jurnalistik yang selanjutnya disebut Nota Kesepahaman ditandatangani di Jambi pada hari Selasa 22 April 2014 antara Komisi Penyiaran Indonesia, lembaga negara independen yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 8 Jakarta Pusat, diwakili oleh Dr. Yuda Riksawan SHMH selaku Ketua KPI Pusat, dan hal ini bertindak untuk dan atas nama KPI untuk selanjutnya disebut sebagai pihak pertama. 2. Dewan Pers, lembaga independen yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Gedung Dewan Pers, Jalan Kebun Siri Nomor 3234, Jakarta Pusat, diwakili Profesor Dr. Bagirmanan SH, MCR, selaku Ketua Dewan Pers. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Pers untuk selanjutnya disebut sebagai pihak kedua. Pihak pertama dan pihak kedua selanjutnya dalam nota kesepahaman ini secara bersama-sama disebut para pihak. Terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut. A. Bahwa pihak pertama berfungsi mewadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran serta menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia dan memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang. B. Bahwa pihak kedua berfungsi mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional serta memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers. Bab 1 dan seterusnya. Bab 4, pembentukan dan kewenangan gugus tugas. Pasal 4, para pihak sepakat membentuk gugus tugas penanganan pelanggaran isi siaran jurnalistik, selanjutnya disebut gugus tugas. Ayat 2, para pihak sepakat menunjuk perwakilan masing-masing berjumlah 3 orang sebagai anggota gugus tugas. Ayat 3, para pihak menugaskan gugus tugas untuk melakukan pengkajian dan penilaian atas dugaan telah terjadinya pelanggaran isi siaran jurnalistik berdasarkan pada kode etik jurnalistik, pedoman perilaku penyiaran, dan pedoman standar program siaran dan atau peraturan perundang-undangan. Ayat 4, gugus tugas melakukan pertemuan berkala sekurang-kurangnya 1 bulan sekali. Pasal 5 ayat 1, para pihak memberikan kewenangan kepada gugus tugas untuk memanggil, meminta keterangan, dan memeriksa pihak yang diduga melakukan pelanggaran isi siaran jurnalistik. Ayat 2, para pihak memberikan kewenangan kepada gugus tugas jika diperlukan untuk menghadirkan ahli untuk didengarkan pendapatnya sesuai keahliannya. Ayat 3, gugus tugas melaporkan hasil penilaian dan rekomendasi atas dugaan telah terjadinya pelanggaran isi siaran jurnalistik kepada para pihak dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari setelah pertemuan. Bab 4 dan seterusnya. Bab 10 penutup. Pasal 13. Nota kesepahaman ini dibuat asli dalam rangkap 2 yang masing-masing mempunyai kekuatan yang sama. Pihak pertama ditandatangani Dr. Yuda Riksawan SHMH, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia. Pihak kedua ditandatangani Profesor Dr. Bagirmanan SH, MCR, Ketua Dewan Pers. Pembacaan selesai.
Terima kasih disampaikan kepada Ketua Kamil Mana. Waktu dan tempat kami persilakan. Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kita bisa menindaklanjuti nota kesepahaman yang sudah diambil atau yang sudah dilakukan 2 bulan yang lalu, lebih kurang. Dan bisa kita lanjutkan dalam proses penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang sudah sampai pada tahapan menjelang kegiatan kampanye. Kegiatan kampanye, apakah rapat umum atau rapat terbuka, rapat tertutup, penggunaan media massa, penggunaan media terbatas, dan seterusnya sudah boleh dilakukan esok hari, yang sudah menjadi hukum positif di Indonesia. Jadi tidak hanya berdasarkan undang-undang pemilu saja, atau PKPU saja, atau Perbawaslu saja, tapi undang-undang penyiaran, undang-undang keterbukaan informasi publik, dan lain-lain juga harus menjadi pedoman bagi kedua pasangan calon ini. Yang saya hormati Ketua Komisi 1 DPR RI, Syekh Mahfud Siddiq. Yang saya hormati Ibu dan Bapak sekalian yang berbahagia, rekan saya pimpinan Bawaslu Pak Dhani Turton. Hari ini kita menyaksikan sebuah fenomena seakan-akan dan dikesankan Pilpres itu sesuatu perhelatan pemilu yang sangat keras. Media ikut-ikutan mengesankan itu. Saya membaca bahwa media sebagai pilar demokrasi seharusnya tetap pada ideologinya. Ini kita menyaksikan media juga sudah terpolarisasi. Di bawah istri awas. Tetapi belum terlambat. Media masih bisa mengajak anak bangsa ini untuk menikmati Pilpres dengan cara-cara yang baru, dengan cara-cara yang santun. Mau tidak mau, semua komponen bangsa, khususnya teman-teman media, harus bisa menjadi lokomotif bagi hadirnya sebuah perhelatan Pilpres yang terhormat, administrasi dan seterusnya. Tetapi ukuran keberhasilan kami adalah seberapa banyak kita melakukan pencegahan terhadap sebuah dugaan pelanggaran. Kita dikatakan berhasil kalau efektif melakukan pencegahan. Teman-teman pengamat, Bawaslu itu kayak KPK, tangkap tangan dulu, proses ini, proses itu. Kalau regulasi memberikan kewenangan itu, kita lebih hebat dari KPK. Setiap jam Anda melihat Bawaslu menangkap tangan caleg. Sekarang di 2014 ini dengan undang-undang yang ada, cukup panjang waktu bagi caleg, bagi partai untuk melakukan akrobat. 2 tahun. Akhirnya menempuh segala cara. Sehingga tidak jujur juga kalau kemudian penyelenggara KPU Bawaslu disalahkan tidak berhasil. Kita boleh berdebat data. Kita boleh berdebat fakta. Berapa banyak temuan-temuan Panwas yang kita sudah rekomendasikan. Dan alhamdulillah, lembaga yang Pak Husni pimpin itu merekomendasi. Sampai di injury time proses rekapitulasi nasional, Bawaslu terpaksa, tanda petik, mengobrol rekomendasi. Karena kita tidak ingin membiarkan ada proses pencurian suara sekecil apapun di TPS manapun di Indonesia ini. Bodoh yang kita ini mudah untuk dinaiki. Itulah hiburan kami kepada pengawas pemilu kalau dia selalu dikritik bekerja tegas atau kurang tegas. Tapi prinsipnya, sekali lagi, gugus tugas ini hanya simbol, hanya semangat, moral force. Intinya kepada capres nih, kepada masyarakat bagaimana menghadirkan kompetisi yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya kira hal itu yang saya sampaikan, dan untuk kaitannya pelaksanaan pilpres dan kampanye, KIP siap membuka akses seluas-luasnya, akan mendorong masyarakat maupun badan-badan lain untuk mencari informasi penyelenggara pemilu, dan akan siap menyidangkan jika ada laporan sengketa terhadap seluruh proses penyelenggaraan pemilu presiden, bahkan juga nanti pemilu pilkada kepala daerah dan wakilnya. Jadi kami menjamin, silahkan kalau ada termasuk media misalnya dipersulit atau tidak mendapat akses yang baik terhadap segala informasi dalam semua tahapan pemilu, silahkan dilaporkan ke Komisi Nasional untuk kami sidang dan kami verifikasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konteks pers sebagai bagian dari demokrasi, pers menyadari betul tanpa demokrasi pers tidak ada. Sebaliknya juga harus diterima, tidak akan ada demokrasi kalau tidak ada pers yang bebas. Ini dua sisi yang harus kita sadari sebagai hal yang tidak mungkin kita pilah-pilah satu sama lain. Dalam proses demokrasi yang sedang berjalan sekarang ini, poin penting tidak sekedar kita menjalankan seluruh prosedur demokrasi itu. Menurut saya, hal penting harus kita tanamkan, terutama pada teman-teman komunitas pers, adalah upaya kita dalam upaya secara berangsur-angsur mendewasakan demokrasi kita. Juga bisa sampai kepada calon presiden dan calon wakil presiden, walaupun di sini hanya satu pasang atau perwakilan dari pasangan pertama. Nah, saya ingin menyampaikan bahwa penyiaran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang digagas oleh ketua pansusnya masih ada di sini, Pak Paulus dan kawan-kawan, telah membentuk suatu sistem atau struktur penyiaran Indonesia yang menurut kami luar biasa, karena di sana sudah mengenalkan kita pada suatu era demokrasi penyiaran. Di sana ada gagasan marketplace of ideas yang mencoba untuk keluar dari otoritarianisme penguasa terhadap media ataupun pers kita. Dan kemudian di sana ada gagasan soal diversity of ownership atau keberagaman kepemilikan, ada diversity of content, keberagaman isi siaran. Di sana juga memperkenalkan satu rezim perizinan bagi lembaga penyiaran, karena di sini kita memahami penyiaran adalah highly regulated karena menggunakan spektrum frekuensi atau ranah publik yang penggunaannya harus sebesar-besarnya milik publik. Dan struktur atau sistem penyiaran kita memperkenalkan sebuah independent regulatory body yang merupakan satu model yang dikenal secara luas di negara demokrasi modern saat ini. Itu ideal. Tetapi kondisi terkini di dalam penyiaran kita, ternyata gagasan-gagasan ini, mohon maaf kalau kami menilai belum optimal pencapaiannya. Slide berikutnya menunjukkan bahwa lembaga penyiaran swasta dihadapkan pada sebuah kondisi di mana rating dan share itu menjadi dewa. Ada satu lembaga yang menentukan apa isi siaran. Ada satu lembaga yang seolah-olah hanya menjadi satu panutan lembaga penyiaran. Jika ini kemudian dikatakan ratingnya tinggi, maka lembaga penyiaran akan berlomba-lomba untuk mengikuti kata rating itu. Ini persoalan. Pemerintah berikutnya juga harus tahu bahwa ada pemusatan kepemilikan yang harus diselesaikan. PR pemerintah hari ini juga belum
bisa menyelesaikan terkait dengan pemilikan silang, dan undang-undang penyiaran juga sesungguhnya mengharapkan bahwa lembaga penyiaran kita itu netral dalam arti tidak berpihak pada satu kepentingan kelompok tertentu. Lembaga penyiaran publik TVRI dan RRI menjadi persoalan utama kita yang harus diselesaikan. Upaya untuk penggabungan antara TV dan RRI adalah PR besar hari ini. Kemudian lembaga penyiaran komunitas, baik radio maupun televisi komunitas, belum mendapatkan panggung, padahal undang-undang penyiaran menyamaratakan atau memposisikan mereka sama dengan lembaga penyiaran yang lain. Dan kemudian lembaga penyiaran berlangganan, ada TV kabel yang beredar begitu banyak di daerah, ada sekitar 2.000-an televisi yang belum berizin. Ini terkait dengan bagaimana isi siarannya, bagaimana pencurian isi siaran, bagaimana dengan copyright. Sebenarnya hari ini memang ditugaskan adalah Bapak Adlizon. Kemudian tadi di tengah jalan, kebetulan saya jalan berdua, beliau juga dapat tugas mendadak yang harus datang karena hal yang sangat urgent. Karena itu saya kemari menyampaikan beberapa hal saja. Yang pertama bahwa dalam melihat masa depan penyiaran Indonesia, kita melihat prinsip-prinsip pertama penyiaran Indonesia. Pertama yaitu bahwa penyiaran adalah kepemilikannya adalah milik publik. Jadi karena siaran ini adalah milik publik, frekuensinya milik publik, maka oleh karena itu kepemilikan lembaga-lembaga penyiaran pun harus bisa didiversifikasi. Konten-konten muatan lokal yang sekarang hampir hilang. Kalau kita melihat tayangan-tayangan di televisi, tayangan-tayangan setiap hari di media luar televisi, hampir semuanya tayangan-tayangan luar. Artinya apa? Cerita memang seolah-olah cerita Indonesia, tapi mereka mengambil dari cerita-cerita luar. Indonesia pun sekarang dianggap menjadi bahasa kedua, bukan menjadi bahasa utama. Pertama adalah bahasa Inggris, kemudian kedua bahasa Indonesia, ketiga adalah menjadi bahasa daerah. Saya pernah berdebat dengan seorang guru, gara-gara anak saya bicara bahasa Betawi. Kebetulan saya orang Jakarta asli. Seorang guru menegur anak yang berbicara dengan teman mainnya sesama dengan menggunakan bahasa Betawi. Ditegur, orang tua ditanya. Lalu saya ditanya sama guru, Pak, maaf Pak, anak Bapak menggunakan bahasa yang kurang tepat. Menggunakan bahasa apa? Ya dia ngomong gue dulu sama teman-temannya. Lalu saya pertanyakan sama guru, gimana letak tidak sopannya? Bukankah anak saya adalah orang Betawi? Ketika dia bicara dengan teman-temannya orang Betawi, kita harus menghargai bahasanya sebagai bahasa yang cipta. Kalau begitu lama-lama budaya Betawi yang disebut lugu ini akan hilang karena dianggap tidak sopan. Ini hal-hal sederhana yang harus kita lihat di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحانك لا تحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد شكرا ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت دائما أبدا اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وجلائها وعلى آله وصحبه وسلم. Ya Allah, ya Tuhan kami, puji syukur kehadirat-Mu atas semua nikmat yang telah Engkau berikan. Ya Allah yang Maha Agung, berikanlah keberkahan pada kami semua dalam menjalankan amanah untuk terlaksananya pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang lebih baik. Informasikan kepada para sekalian undangan, kami akan menyiapkan